Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kafid Maulana Wahib. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi ya, yang mana pada bab 6. Oke, kita next slide. Oke, untuk yang pertama ada apa sih di sini? Oke, untuk yang pertama yaitu A. Pengertian emosi dan teori-teori perkembangan emosi. 1. Pengertian emosi. Apakah yang disebut emosi? Sebagian orang mengartikan emosi sama dengan perasaan. Orang-orang telah mencoba untuk memahami fenomena emosi selama ribuan tahun. Definisi utama emosi mengacu pada perasaan kuat yang melibatkan pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi pada sebuah perilaku. Untuk yang kedua, ada teori-teori tentang proses terjadinya emosi, yaitu antara lain A. Teori James Lange Theory, yaitu teori James Lange emosi berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini setelah intervensi dari rangsangan tersebut muncullah sebuah emosi. Untuk yang selanjutnya ada B. Teori Meriam-Bren ya. Teori Meriam-Bren berpendapat bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Oke, kita next slides. Selanjutnya yaitu C. Teori Santer-Singer. Menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis, kemudian seseorang harus mendefinisi alasan untuk stimulus ini dan kemudian dia mendapat pengalaman yang disebut emosi. Untuk yang ada D, teori Lazarus, yaitu teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Dengan kata lain, seseorang harus terlebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang terakhir ada E, teori facial feedback atau umpan balik wajah. Menurut teori umpan balik wajah, emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Ketika seseorang tersenyum, dia kemudian mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Ketika dia cemberut, dia kemudian mengalami kesedihan. Perubahan di wajah seseorang otot-otot merupakan isyarat otak yang dasar emosi ya. Oke, kita next. Kita buka nih yang ini. Ya. Oke, untuk yang bagian B, yaitu jenis-jenis emosi. Apa aja sih jenis-jenis emosi? Emosi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer adalah emosi utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder. Emosi primer memunculkan begitu manusia dilahirkan. Emosi primer antara lain gembira, sedih, marah, dan takut. Untuk yang selanjutnya ada emosi sekunder, adalah emosi yang timbul sebagai gabungan dari emosi-emosi primer dan bersifat lebih kompleks. Emosi sekunder berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Emosi sekunder antara lain yaitu malu, iri hati, dengki, ujub, kagum, takjub, dan cinta. Oke, kita buka yang bagian ini ya. Buku ini ada apa kira-kira? Oh ya, ini ada C, tahapan perkembangan emosi. A, perkembangan emosional dimulai pada usia dini ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Melalui interaksi mereka dengan orang lain,
anak-anak mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Untuk yang bagian B, dari umur 2, anak mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas yang telah terhadap perilaku mereka. Ini adalah standar anak-anak terhadap perilaku yang merupakan cara yang baik untuk mulai proses perkembangan emosional. Untuk yang C ada pada usia 3 tahun, anak telah semakin terampil mengatur emosinya. Anak sudah mulai paham ketika orang tua mengajarkan bahwa tidak boleh membanting-banting mainan ketika marah. Kemudian yang D, pada usia 4-6 tahun, anak-anak juga telah mulai mampu mengenal orang lain. Untuk yang selanjutnya, E, pada usia 7-12 tahun, anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Anak mulai mampu menunjukkan sikap yang pantas dalam ekspresi emosinya. Mereka telah lebih mampu menyembunyikan emosi-emosi yang dianggap melanggar aturan sosial. Selanjutnya yang terakhir ada F, yaitu remaja usia 12-18 tahun sejalan dengan perkembangan kognitifnya telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan sebuah emosi. Oke, kita buka yang terakhir ini ya. Ada apa di sini? Oke, D, bimbingan emosi pada anak dan remaja. A, ajarkan anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya diri anak, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Kemudian yang B, ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan sebuah maksiat ya. Untuk yang C, ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia, tetapi manusia harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada yang lainnya. Kemudian yang D, ajarkanlah anak untuk mengelola rasa bencinya dengan baik. Kemudian yang E, ajarkan anak untuk mengelola rasa cemburunya dengan baik. Kemudian yang F, ajarkan anak untuk menghindari sikap sombongnya. Oke, mungkin cukup itu dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Kafid Maulana Al-Wahid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.